Ten Maker Voice, renungan untuk Angkatan Kerja Muda Kristen. Tema kali ini adalah tunangan tidak seiman. Esra 9 ayat 2. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Saudara-saudari, jika telah bertunangan dengan orang yang tidak seiman, bagaimanakah cara kita mengatasi masalah ini? Tuhan tidak menghendaki kita menikah dengan orang yang tidak seiman. Hal ini sangat jelas. Karena itu, jika ada seorang telah bertunangan dengan seorang tidak seiman, paling baik calon suami atau calon istri yang tidak seiman itu yang berinisiatif membatalkan perjanjian pernikahan. Sebab di sini belum ada pernikahan, hanya ada perjanjian pernikahan, yaitu pertunangan. Kalau Tuhan membuka jalan karena Anda percaya Tuhan, pihak yang tidak seiman dengan senang hati membatalkan perjanjian, itulah yang paling baik. Namun hal ini seringkali tidak mungkin, karena telah saling mengikat janji. Pihak pasangan tidak mau karena Anda telah percaya Tuhan, lalu dengan mudah melepaskan Anda. Ingatlah, bertunangan dengan orang berarti mengikat satu perjanjian, dan perjanjian itu adalah satu janji yang Anda berikan kepadanya di hadapan Allah. Saudara-saudari, orang Kristen tidak boleh sembarangan membatalkan perjanjian, sebab setiap perjanjian di hadapan Allah kudus adanya. Kalau Anda dapat menyarankan kepadanya untuk membatalkan, itu hal yang baik. Saran tersebut belum tentu harus dia yang menginisiatifkan. Hal ini berbeda dengan orang yang telah menikah. Anda boleh mengusulkan untuk membatalkan perjanjian. Jika dia tidak terima saran Anda harus melaksanakan perjanjian Anda itu. Sebab orang Kristen tidak boleh merusak perjanjian. Allah justru melaksanakan perjanjian, sehingga ada keselamatan. Jika Allah mengingkari janjinya, tidak ada keselamatan. Karena itu, kita harus baik-baik bermufakat dengan pihak pasangan. Jika ia tidak setuju, mau tak mau Anda harus menikah dengannya. Di dalam Mazmur 15 ayat 4 dikatakan, berpegang pada sumpah walaupun rugi. Setelah Bani Israel masuk ke tanah Kanaan, orang-orang Gibeon menipu mereka dengan roti kering, pakaian compang-camping, dan kasut yang ditambal-tambal, agar mereka disangka berasal dari negeri jauh. Yosua lalu berjanji tidak akan membunuh mereka. Tak lama kemudian diketahuilah bahwa mereka sebenarnya penduduk dekat. Tetapi karena Yosua telah mengikat janji, maka Allah tidak mengizinkan orang Israel membunuh mereka. Paling-paling menyuruh mereka menjadi tukang belah kayu dan tukang timba air. Yosua 9 ayat 1-21. Alkitab sangat mementingkan masalah menepati janji. Jika dia rela melepaskan, aku lepaskan, itu tak mengapa. Tetapi jika dia tidak senang hati melepaskan, aku pun tidak boleh melepaskan. Prinsip Gibeon itu sangat hebat. Di kemudian hari, karena Saul membunuh orang-orang Gibeon, akibatnya langit tidak menurunkan hujan. Daud kehilangan akal. Terpaksa ia meminta pendapat orang-orang Gibeon harus berbuat apa. Orang-orang Gibeon lalu menghendaki 7 orang keturunan Saul supaya digantung di atas pohon. Apa boleh buat? Daud memenuhi permintaan mereka. Karena itu, Allah tidak mengizinkan kita membatalkan perjanjian dengan ceroboh. Kita harus belajar, kalau sudah mengikat janji, haruslah menepati. Kita tidak dapat melakukan satu perkara yang tidak benar. Misalkan Anda telah bertunangan, sekarang Anda telah percaya Tuhan dan pihak pasangan tetap ingin menikah dengan Anda. Bagaimana seharusnya? Di sini ada satu hal boleh Anda lakukan, yakni berjanji dulu dengan pihak pasangan. Anda harus berkata kepadanya, baiklah, kita jadikan pernikahan kita, tetapi sebelumnya ada beberapa hal yang ingin kubicarakan dahulu. Pertama, kamu harus membiarkan aku melayani Tuhan.
Aku tidak datang ke rumahmu dengan pura-pura, melainkan datang dengan terang dan jujur. Aku hari ini adalah orang Kristen, maka kamu harus memberi kebebasan kepadaku untuk melayani Tuhan. Kamu tak dapat menghalangiku melayani Tuhan. Kedua, jika kelak kita mendapat anak, haruslah mendidik mereka menurut ajaran Tuhan. Kamu mau percaya atau tidak, itu urusanmu, tetapi anak-anak kita harus dipelihara menurut ajaran Tuhan. Perkataan ini harus Anda katakan terlebih dahulu. Masalah ini mutlak harus dibicarakan sebelumnya. Jika tidak, akan timbul kesulitan di kemudian hari. Jika dibicarakan lebih dulu, kesulitan tidak akan timbul. Menikah dengan orang yang tidak seiman adalah satu kerugian. Untuk mengurangi kerugian dan kesulitan, haruslah terlebih dahulu membicarakan persyaratan ini. Kamu harus memberi kebebasan kepadaku, dan anak-anak harus percaya Tuhan. Aku telah menjadi orang Kristen, aku tidak memihak kepada dunia, melainkan kepada Tuhan. Jika kamu setuju, baiklah. Jika tidak setuju, batalkan saja perjanjian itu. Jadi, Anda harus menjelaskan terlebih dulu di hadapannya tindakan apa yang akan Anda ambil di kemudian hari. Kita kira jika Anda berbuat demikian, kesulitan Anda akan sedikit diperkecil. Demikianlah renungan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.